Yulianti. Nama saya Anissa Yulianti. Nama saya Febrianisa Fitri. Nama saya Malvina Fauzia. Nama saya Susi Permatasari. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang jenis-jenis display. Jenis-jenis display diantaranya ada vertical display, floor display, impulse buying product display, wall display, merchandise mix display, case display, dan jumble display. Vertical display atau pemajangan susun tegak. Vertical display yaitu cara display dengan posisi susunan barang tegak dalam rak. Pemajangan ini perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Barang-barang yang kecil diletakkan di atas dan yang besar di bawah. 2. Barang yang kecil di kiri dan yang besar ada di kanan. 3. Komposisi warna produk harus diperhatikan agar tampak serasi dan enak dipandang. 4. Untuk jenis food atau makanan atau minuman, umumnya terdapat 3 jenis kemasan, yaitu plastik, karton, botol, atau gelas. Jika produk display terdapat 3 macam kemasan tersebut, maka penyusunannya berurutan mulai dari kemasan plastik diletakkan paling atas, kemudian karton atau kotak dan kemasan botol diletakkan di paling bawah. 5. Jarak antara rak dan gondola harus sama atau semakin ke atas semakin kecil. Tujuan display. Tujuan dari sistem display ini antara lainnya adalah untuk menciptakan store, image atau mempermudah pembeli mencari barang, meningkatkan penjualan, menonjolkan jenis dan merek barang, dan memperkenalkan barang baru. Agar display barang yang dilakukan dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka dalam melakukan display barang harus memperhatikan syarat-syarat, yaitu rapi, bersih, mudah dilihat, mudah dijangkau, mudah dicari, dan aman. B. Floor display atau pemajangan di lantai. Floor display adalah model display di mana penataan barang menggunakan lantai dasarnya tanpa menggunakan rak tertentu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam floor display sebagai berikut. 1. Tinggi maksimum 100 cm. 2. Barang adalah sejenis. 3. Letaknya strategis. 4. Tidak menggunakan arus barang maupun arus pelanggan. 5. Menggunakan POP yang menarik, misalnya berupa tulisan, atau bisa juga menggunakan SPG. 6. Diberi alasan yang sesuai, misalnya palet. 7. Luas sekitar 90 cm x 90 cm. Floor display digunakan dengan tujuan memberikan floor display tampilan atau rasa yang spesifik atau mengakomodasi produk yang memiliki beban yang berat. Contoh gambar di samping yaitu tampilan lantai. Pemajangan barang dagangan yang disusun langsung di lantai tanpa menggunakan rak apapun. Floor display sering kita lihat pada hypermart karena di sana memiliki area yang luas, sehingga tampilan barang di lantai tidak mengganggu arus barang atau konsumen. C. Impulse buying product display atau pajangan untuk menggerakkan hati adalah display yang ditempatkan pada posisi yang strategis, mudah dijangkau, banyak dilalui pengunjung, dengan harapan orang yang lewat tergerak untuk membeli. Display ini biasanya berada di dekat kasir. Tujuan impulse buying product display yaitu suatu pajangan untuk menarik hati para pelanggan untuk membeli produk. Contoh gambar di samping yaitu tampilan pembelian impulsif atau semacam pameran barang di tempat strategis, sering dilalui konsumen dan mudah terlihat, sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Yang D. Wall display. Wall display adalah display yang dimana produk ditata atau ditempel di dinding. Display ini biasanya untuk barang fashion seperti pakaian dan kelengkapannya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam wall display yakni barang yang display di dinding harus pula ada di rak. Contoh, terdapat 3 ukuran baju S, M, dan L dipajang di dinding, maka di rak display pun harus ada ukuran tersebut. Contoh gambar di samping tampilan dinding.
makan. Enggak dong. Penataan Enggak produk pakai nasi, Cong. di posisi menempelkan di dinding. Yaitu merchandise mix display, yaitu pemajangan untuk menawarkan produk lain yang berhubungan dengan produk yang baru dibelinya. Pemajangan dengan menggabungkan dua produk yang saling berkaitan. Dengan demikian, konsumen yang membeli salah satu produk diingatkan untuk membeli produk lain sebagai pelengkapnya. Contohnya seperti kopi dan creamer. Juga sering ditemui pada pajangan minuman. Pada rak tambahan depannya terdapat kacang kulit yang didisplay. Maksud display tersebut mengingatkan kita untuk membeli minuman dan kacang kulit sebagai pelengkapnya. Tujuan dari merchandise yaitu terdiri atas menariknya perhatian, menonjolkan salah satu keistimewaan produk, memenangkan persaingan dalam menarik perhatian konsumen, mendramatisir suatu kesan, merangsang minat konsumen untuk membaca keseluruhan pesan, dan menjelaskan suatu pernyataan. Contoh gambar di samping yaitu tampilan campuran barang dagangan. Pemajangan produk dengan memanfaatkan hubungan komplementer, yaitu memajang di antara barang yang biasanya digunakan bersama. Misalnya, spaghetti dengan saus, kopi dengan gula, minuman dengan cemilan, sehingga konsumen akan tertarik untuk membelinya sekaligus. Card cases display adalah model display tanpa gondola, yakni menggunakan kotak atau karton kemasan besar yang dipotong setengahnya sedemikian rupa dan disusun rapi sehingga produknya tampak. Tujuannya adalah untuk menciptakan store image, mempermudah pembelian pencarian barang, meningkatkan penjualan, menonjolkan jenis dan merek barang, dan memperkenalkan barang baru. Contoh gambar di samping yaitu pemajangan barang dengan menumpuk tanpa mengeluarkan produk dari kemasan karton, tetapi hanya memotong setengah kemasan kartonnya, sehingga produk dapat terlihat walaupun disusun menumpuk. Display ini biasanya digunakan untuk minuman atau makanan dalam botol dan kaleng. G. Jumble display. Jumble display adalah display campur aduk. Dalam hal ini, produk diletakkan dalam sebuah tempat terbuka dan pembeli bebas untuk mengaduk-aduk barang untuk memilih. Tujuan jumble display adalah untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga keamanan barang dagangan. Contoh gambar di samping yaitu teknik display dengan mencampur jenis atau produk barang. Contohnya barang diskon atau promo, bisa apa saja seperti sembako, snack, sayur, dan buah-buahan, atau barang plastik. Asal jangan dicampur barangnya yang saling merusak, misalnya sayur buah dicampur sama deterjen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum